Hi everyone, welcome back to my channel. Sudah lama banget saya nggak buat konten karena memang sibuk banget akhir-akhir kemarin. Dari 2 bulan yang lalu, Chika Jessica menjadi brand ambassador kita. Lalu tiba-tiba memang kita banyak sekali buat keputusan manajemen yang luar biasa. Jadi sebelum saya mulai ke video saya hari ini, saya akan bagi-bagi share dulu bahwa ke depan Klinik Kecantikan Athena nanti akan ada di Jakarta. Akan ada juga di Lampung dan akan ada di Makassar. Wow, luar biasa sekali. Dan kita nggak berhenti sampai di sana. Saya janjikan tahun ini masih ada 1 kota lagi dan tahun depan ada 5 kota. Luar biasa sekali ya. Saya sebenarnya dari dulu sampai sekarang, dari dulu saya nggak pernah bermimpi sih Athena bisa jadi seperti sekarang ini. Luar biasa sekali. Tapi hari ini saya akan membagi konten yang luar biasa karena ada waktu. Saya buat video dan habis ini saya akan rajin lagi buat video, tenang aja. Kalian bisa nonton terus saya. Saya baca DM kalian, saya baca komentar-komentar kalian semua, dan itu buat saya nggak nyangka banget. Jadi kemarin saya kan pernah buat video tentang pengecekan krim yang mengandung merkuri dan hidroquinone ya. Setelah dibaca-baca, wah nggak nyangka, ternyata kalian apresiasi sekali, terima kasih. Tapi ada beberapa juga komen yang menjelek-jelekkan, nanya sebagainya ya. Bahkan beberapa saat setelah nonton video itu, mereka beli sendiri Nonikit ini. Jadi ini alat untuk ngecek hidroquinone ada atau tidak di dalam krim. Dan lucunya lagi, salah satu yang dicekin adalah krim saya. Ya, lucunya ya. Tapi it's okay. Dan beberapa ada salah pengecekan. Nah, hari ini saya akan luruskan sesuatu dan hari ini kita akan cek lagi krim saya dan akan saya ajarkan bagaimana pengecekan yang baik dan benar. Oke, check it out. Jadi pertama saya akan lurusin dulu bahwa hidroquinone itu sebenarnya tidak dilarang, jadi boleh dipakai di Indonesia. Namun sebenarnya dalam pengawasan dokter, itu yang harus saya tanda kutip, garis bawain, garis miring, pertebal. Jadi sebenarnya boleh, tidak ilegal. Kalau merkuri itu ilegal, kalau hidroquinone itu boleh, tapi ya harus dibawa pengawasan dokter. Tapi sebenarnya itu menurut saya itu tidak baik, karena hidroquinone itu sendiri tidak boleh dipakai jangka panjang dan pakai di semua wajah, karena itu bleaching agent yang salah dan buat ketergantungan sebenarnya. Dan saya yakin semua dokter juga pasti sepakat untuk hal ini. Jadi sebenarnya tidak aman dipakai jangka panjang dan semua wajah. Stop teorinya, langsung kita praktek saja. Jadi ini kita punya krim saya. Ini ada, kita akan tes 2. Ini jadi night cream whitening, sama ada satu lagi dark spot cream. Kenapa sih pakainya night cream whitening dan dark spot cream? Karena dua-dua ini statusnya adalah krim malam. Ya, biasanya penggunaan hidroquinone pada krim-krim yang lain itu biasanya pada krim malam. Jadi kita akan ambil ini night cream whitening dulu. Night cream whitening kita akan ambil. Oke, saya sampai bahas sedikit ya. Jadi beberapa orang ngetes krim saya terus bilang, "Dok, kok hitam juga?" Kok jangan hitam lah ya. Hitam itu bahasa Palembang. Kok hitam juga? Katanya kayak gitu punya ya. Jadi mereka mendapatkan negatif palsu. Sebenarnya memang hitam atau enggak? Salah ya. Sebenarnya kayak gini. Semua, saya ajarin sedikit ilmu, bahwa di lab itu semua ada standar pengecekan. Kalau misalnya kita bisa ngecek semuanya di rumah, aduh, yang dokter nggak ada, pegawai lab semuanya tutup semua. Ya, jadi semua pengecekan itu harus punya standar. Apa sih standarnya? Berapa gram sih yang dipakai? Berapa jumlah tetesannya? Yang ada kontrol atau tidak? Kontrol itu dalam laboratorium itu penting untuk membandingkan warna satu dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa tuh kamu pakai, terus kamu cek-cek sendiri, terus kamu dapat hasil positif, terus kamu bisa langsung bilang blame. Kasian juga, bukan hanya merek saya sih, saya takutnya merek lain yang aman, dapat positif palsu seperti itu juga, jadi di blame kan kasian. Intinya adalah saya nggak mau judgement atau menghakimin produk orang lain, saya cuma memberikan edukasi, pakailah krim yang aman. Krim yang aman bagaimana sih? Menurut saya krim yang aman adalah krim yang tidak mengandung merkuri dan hidroquinone. Kebetulan saya salah satu dokter yang anti dengan hidroquinone. Langsung aja ini night cream whitening, saya ambil. Oke, lalu ini saya tetesin. Dikitnya kita tetesin 3 tetes. 1, 2, 3. Awalnya semua krim pasti akan berwarna agak kegelapan atau keunguan karena ini merupakan reaksi yang sangat wajar. Ya, tapi kalau misalnya kamu aduk terus-menerus, hasilnya akan menjadi coklat. Nih kamu bisa lihat, pelan-pelan berubah. Nggak ada cutnya.
mau sebanyak apapun atau sekecil apapun, asal jumlahnya sama, maka hasilnya akan sama. Yang tadinya sempat warnanya agak kehitaman, terus warnanya menjadi warna krem lagi. Kelihatannya di kamera ya, saya pikir ya. Ya, ini adalah hasil akhirnya. Nggak apa-apa, nanti kita akan, inilah fungsinya kalau di laboratorium itu fungsinya kontrol. Jadi ini hasil untuk night cream whitening. Ya, warnanya adalah coklat, seperti kita lihat. Kalau di sebelah sini itu ada markernya, jadi dia ada di warna sebenarnya lebih kuning daripada warna coklatnya sendiri, sehingga ini hasilnya negatif. Kalau ada yang mengecek warnanya hitam, kamu salah cek. Jadi standarnya kamu salah, baik standar jumlah tetesannya ataupun jumlah gram yang dimasukin ke sini. Perkiraannya tentu saja saya nggak pakai timbangan sih, tapi kamu punya perkiraannya itu salah. Jadi ini tidak tepat, sehingga terjadilah positif palsu. Kalau dalam laboratorium itu namanya positif palsu. Tapi kita akan bandingkan ini dengan, nanti saya akan ambil satu merek luar yang benar-benar mengandung hidroquinone, bagaimana sisi positifnya. Oke, saya bersihin. Oke, yang kedua akan kita tes Dark Spot Series. Dark Spot Series ini adalah krem untuk ngilangin flek juga. Tapi kalau kita untuk ngilangin flek, kita lebih pakai arbutin sih dan vitamin C. Tapi arbutinnya juga standar yang bagus. Kalau ya saya nggak setuju sih pakai hidroquinone kebetulan. Ini kita juga ambil Dark Spot Cream. Ya, beberapa langsung chat di saya, untuk ngechat ya. Kalau ngechat sih saya jelasin. Kalau kita sih, kita nggak takut ya, karena kamu mau bawa krim kita ke BPOM atau kemana sekalipun, ya silakan aja. Kita nggak takut, karena kita punya bersegel, jelas, dan BPOM-nya benar-benar BPOM. Jadi kita nggak takut. 3 tetes seperti biasa, 1, 2, 3. Oke. Kamu bisa lihat di sini. Walaupun saya belum aduk, ada perubahan menjadi warna hitam. Beberapa konsumen langsung mengklaim, wah kamu juga positif. Nah, enggak, saya yakin sekali bahwa tidak. Sebelum saya aduk ini pun saya sangat yakin bahwa krim saya tidak mengandung hidroquinone, karena kita langsung dari pabrik. Kalian bisa lihat ini. Ya, semuanya pasti seperti itu, tapi kalau kita aduk, teman-teman akan berubah warna. Kelihatan di kamera? Kameramen, kelihatan kah? Oke, kalian bisa lihat ini. Ini tidak putus, tidak di-cut. Kalian bisa lihat sendiri standar pengerjaannya. Bahwa menjadi coklat kekuningan atau orange yang kita bilangnya ya. Dan ini hasilnya tetap negatif. Oke. Sudah jelas lah ya, atau mau saya aduk lagi? Nanti bosan lagi nonton saya ngaduk doang. Oke, ini hasilnya, kalian bisa lihat ya. Oke, yang terakhir, segala sesuatu yang namanya di lab pasti kita butuh controlling. Jadi ini salah satu merek online yang paling sering dipakai, terutama orang daerah. Ya, ada salah satu merek online, ini di Blur, mohon maaf sekali, ini di Blur. Merek online ini yang saya pikir ini ya malah beberapa tempat lain juga pakai juga sih, tapi ini bersegel. Saya nggak bisa sebut merek, sorry banget, di-cut oleh kameramen saya. Jadi ini kita buka segelnya baru, ini night cream ya, ini night cream ya. Oke, ini adalah bentuk kremnya. Kebetulan nggak ada mereknya di bagian sini, kita akan buka. Oke, ini beda sekali. Saya bisa minta ini dong, apa namanya? Sendok kamu. Oke, ini yang ketiga. Kita cek konsistensinya dulu. Jadi ini agak beda dengan yang lain. Ini konsistensinya lengket banget nih. Ini. Lengket banget. Oh, bisa jadi kayak gel rambut kayak gitu ya. Nah, kayak gel rambut kayak gitu lengket banget. Beda banget dengan krim saya. Ini saya pakai yang baliknya ya. Nggak bisa naik. Ya, kayak ini saya minta ini juga nggak bisa juga diangkat, nggak bisa naik ya. Kalau ini diangkat nih,
kayak gel rambut kayak gitu. Saya bisa susun sampai ke atas. Oke, ini kita ambil juga. Langsung aja sih. Jadi tapi sebelum saya mulai, kalau kalian nonton video saya, kalian wajib untuk subscribe, komen, like ya, karena itu sangat penting sih untuk mendukung konten saya supaya saya bisa buat konten yang lebih menarik. 1, 2, 3. Perlakuan yang sama. Oke, kita akan aduk. Lengket banget nih, susah banget nih diaduk nih. Beda kayak tadi ya, ini pecah ya. Jadi mungkin saya butuh 2 sendok. Kameranya bisa fokus hanya ke krimnya aja, nggak usah ke saya. Nih kalian bisa lihat airnya aja berubah jadi hitam ya, berbeda sekali dengan yang tadi ya. Ini saya cincang aja deh, karena susah banget diaduknya. Oke, ini adalah penampakan yang tidak terjadi di 2 krim sebelumnya. Even saya aduk ini berapa lama sekalipun, maka hasilnya tetap akan sama. Ini yang disebut dengan hasilnya positif. Ya, sedangkan kalau misalnya krim saya tadi awalnya kayak di tokonya itu adalah positif palsu, sedangkan ini adalah pure positif. Mau berapa kali pun saya aduk, susah banget ini diaduk ya, karena memang lengket banget. Maka hasilnya akan nambah lama tambah hitam. Oke, ini kameranya minta saya aduk. Jumlah yang sama, tetesan yang sama. Oke, ini adalah hasilnya. Can you spot the difference? Oke. Kalian bisa lihat ini adalah night cream whitening saya setelah diaduk. Dark spot series Gada Skin setelah diaduk. Sedangkan ini adalah salah satu krim online yang telah diaduk. Kamu bisa spot sendiri berapa persen hidroquinone yang terkandung di dalam krim. Oke, ini yang saya sebut dengan pemeriksaan terstandar. Tentu saja saya bukan seorang tenaga laboratorium. Akan lebih pasti lagi tentunya kalau ini diperiksa tentu di tempat yang lebih punya legalitas atau di laboratorium. Tapi kan akan repot sekali kalau kita beli skincare terus kita datang dulu ngedek-ngedek datang terus minta ditesin kayak gitu kan. Jadi pastikan sekalian memakai skincare itu yang aman, yang atau kalian mau pakai krim yang seperti ini punya yang bagusnya cuma sebentar terus jadi hitam. I don't want it, saya tidak mau. Saya lebih pilih yang aman. Jadi mudah-mudahan yang kemarin ngecek sendiri krim saya mudah-mudahan nonton lagi video ini. Dan saya tahu sih kalian tidak bermaksud untuk memberikan justifikasi kepada saya, tapi mungkin kalian sendiri pengen ngecekin krim saya punya, dan menurut saya standarnya salah sih. Adalah 2-3 orang yang DM pribadi, ada yang ngechat pribadi dengan saya, tapi saya jelasin. Dan kalau punya saya, Gada Skin saya jamin 100%, 200%, 300%, atau saya jamin apapun, kalau kalian menemukan hidroquinone atau merkuri di dalam krim saya, 100 juta untuk 1 orang. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Saya pastikan konten saya selanjutnya itu lebih menarik lagi. So, pastikan subscribe, jangan lupa pencet tombol lonceng di sampingnya karena jangan sampai kelewatan. See you. Bagi kalian yang hari ini saya akan challenge, jadi setelah beberapa konten setelah ini, saya akan challenge 1 orang. So, komen di bawah, baik di Instagram saya, pokoknya komen, silakan datang ke sini bawa krim kalian, saya akan challenge, kita akan tes apakah krim kalian aman atau enggak. Bro, yang itu apa yang itu? HN doang. Mau pakai? Makasih dong, makasih. Kirain Dokter Vera mau pakai HN juga. Ini night cream whitening. Oh, ini night cream whitening. Ini dark spot kita nih. Dark spot kita nih. Keren ya. Ini yang keren-keren nih, hitam. Itu banget sih. Iya. Tapi herannya wanita Indonesia menyukainya. Kayak Biar bisa glowing kayak gitu ini deh. yang Glowing ini sesaat. yang glowing yang dipakai nih. Ih, serem banget Ano.